Halo, episode ini adalah bagian kedua dari two-part episode. Jadi kalian bisa dengerin dulu bagian pertamanya sebelum dengerin podcast ini. Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Podcast hari ini itu podcast deeply rooted, lanjutan dari podcast sebelumnya. Jadi kalau kalian dengerin podcast ini, I suggest that you listen to the previous podcast about kenapa kita harus melayani. Yang waktu itu guestnya Ko Albert. Hari ini guestnya Ko Albert juga, tapi hari ini lebih kayak ke Q&A aja. Kita mau lemparin pertanyaan-pertanyaan yang ini, FAQ, Frequently Asked Question. Siapa yang frequently? Siapa yang ask ini? Ini kita research ke 17.000 gereja besar. Ya, ini aku suka sih pertanyaan ini karena buat orang-orang yang kerjanya tuh misalnya ya yang dengerin dari Indonesia, MC wedding atau itu entertainment dong. Tapi maksudku kan itu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya datang di hari Minggu. Okay, yang kerja yang restoran, yang kayak gitu-gitu kan biasanya Minggu kayak gitu-gitu kan. Jadi ngomongin kesibukan kok banyak yang sebenarnya pengen pelayanan tapi Sabtu Minggu harus bekerja. Nah, tuh gimana kok? Karena Sabtu Minggu harus bekerja. Nah, comes back again. Emang kamu melayani harus Sabtu Minggu. Remember. Nah, itu tapi gimana? Tapi maksudnya coba yuk kita kan comes back again. Life is your ministry. Di hospitality kamu, apakah kamu benar-benar melayani nggak? Kita nggak bisa mengkotakkan itu sebagai satu ministry di hari hanya Sabtu Minggu. So that means you only live ministry Sabtu Minggu. Setelah itu, what is actually happening on Monday and Friday to Friday? Do you actually truly serve the Lord itu? Karena arti ministry itu tuh sebenarnya very deep gitu. Maksudnya deepnya bukan secara ini tuh kayak mesti di ini, bukan, tapi maksudnya ministry itu tuh lebar gitu. Bukan hanya ministry di gereja gitu. Tentu di gereja kita butuh juga workers. Karena kalau enggak gereja nggak akan ada yang urusin gitu. Itu pun gereja juga harus butuh workers gitu loh, butuh volunteer yang harus build the church, harus bertugas di church itu juga milih. Kalau dalam konteks itu ya, kalau dia harus kerja Sabtu Minggu karena ya memang kapasitasnya seperti itu, ya aku kasih sharing aja dikit ya. Aku punya teman tuh pilot, dia itu Kristen, dia itu pilot, tapi kalau tahu sendiri pilot harus pindah negara bahkan. Jadi zaman pre-covid dia harus terbang, dia itu pilot salah satu commercial airplane gitu, commercial air di asing, foreign commercial bukan di Indonesia. Dia harus terbang. Seringkali dia harus Christmas, on the day of Christmas dia terbang. Dan itu udah di shift, dia bilang dia terima shift pilotnya, dan pilot itu ada aturannya lah, dia harus stay di negara itu. Kalau udah terbang selama 12 jam dia harus turun, dia nggak boleh terbang lagi. Capek. Ya, dia harus wait for another, dia bilang ada turnaround-nya gitu, 2-3 hari gitu. Dan di 2-3 hari itu dia harus terbang, baru boleh terbang lagi. Dia nggak boleh terbang 24 jam gitu. Jadi kadang Christmas itu dia even bahkan Natal dia harus terbang. Dia harus terbang. Jadi dia spend bener-bener on the plane gitu, dan nggak ada internet lah ya obviously, dan sebenarnya katanya ada tapi dia nggak boleh pakai itu hanya untuk satelit dan segala macam, tapi itu different topics lah, dan itu sulit gitu buat dia. Tapi hidupnya tetap di dalam Kristen, people tuh can see gitu loh. Dia pernah satu cerita, actually dia bilang dia kesaksian, dia bilang satu kali itu dia ternyata tuh co-pilot sama pilot itu katanya tuh nggak pasangan gitu. Maksudnya kamu hari ini aku sama kamu terbang, besok aku bisa sama Tania terbangnya gitu loh. Sebenarnya pilot sama co-pilot tuh beda-beda gitu. Lu lagi ini. Nah, ini satu hari dan dalam tanda kutip pilot tuh katanya kayak gaji buta. Jadi dia pas di atas udah gitu loh. Dia tuh diem aja, duduk dulu ngobrol-ngobrol. Terus pramugari datang, mau kopi nggak, mau jus nggak gitu. Jadi dia duduk aja diam di situ, cuma ngeliatin, dan dia cuma ngeliatin indikator, dan dia harus komunikasi sama radio karena setiap kali checkpoint katanya segala macam lah. Tapi dia bilang satu kali dia di checkpoint, dan itu dia ngobrol di dalam kokpit. Dia ngobrol, lu ini iya gini karena dia doa sebelum terbang. Dia bilang gua dari dulu dia itu masih co-pilot saat itu, jadi dia masih second officer. Dia bilang jadi first officer itu kaptennya udah tua kan gitu ya, udah tua gitu, kapten gitu kan, bintangnya 4 gitu, stripnya 4. Dia bilang dia strip 2 apalah nggak ngerti kok. Terus dia bilang gini. Jadi temen Koko si co-pilot. Dia masih muda, masih ya di levelnya di bawah lah.
Tapi dia cerita sama kaptennya, dia bilang, kapten iya gini, dia sharing gini. Itu kapten, dia bilang, ketika kaptennya tuh lagi di part tuh dia nangis. Wadaw. Dia nangis itu kapten, dia bilang, loh, dia bingung, si Kopet dia bingung, karena dia kapten, dan dia, itu ada bagiannya katanya CRM, kapten itu harus jawab radio dari darat. Nangis dong, pas lagi jawab radionya tuh senggukan, jadi malah kacau katanya, karena sempat radionya bilang dia pikir ini teroris attack. Teroris attack dia bilang, sempat rada heboh dia bilang, dan pada bukan gini cerita lucu lah dia bilang, karena dia bilang dia sharing, dia cuma ngobrol doang, dia bilang dia cuma ngobrol doang, ini loh gini loh, ini tuh gini, oh this is God actually, I believe in Bible segala macam bla 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 bla, dan dia nangis. Actually dia mulai cerita bebannya segala macam si kapten ini, ternyata kapten ini, dan kapten berdoa, dan actually safe because of that some simple conversation from the cockpit. Amin. And this captain see this person, something is different with this person, and that's actually supposed to be ministry gitu loh, life. Is people see you the same? Kalau kamu ketemu teman ya, sebenarnya aku pernah dengar ini dari Pastor Harry Kok nggak salah yang khotbah. Dia bilang gini, dia pernah ketemu teman 10 tahun, dia bilang udah sampai 10 tahun, kemudian gila udah 10 tahun kita nggak ketemu, aduh lu masih sama aja ya, mendingan kamu pulang, dan mendingan kamu balik ke kamar kamu dan kamu nangis, berarti kamu nggak ada perubahan, bilang gitu. Aku bilang ya konteksnya bukan ini ya, lu sama aja, lu ya nggak beda-beda, dari dulu sama aja begini ya, bilang mendingan kamu pulang dan kamu nangis, dia bilang gitu. Dia cuma bercanda, obviously dalam konteks bercanda, tapi meaningnya itu betul, karena that means people see you same thing, you're not different, that much actually that make you difference. And that's what important gitu dalam ministry. Coming back to yang Sabtu Minggu, kita nggak bisa mengkotakkan life itu sebagai Sabtu Minggu dan ministry itu di hari Sabtu dan Minggu doang. What happened with you Monday to Friday? Karena itu penting, life as a whole ministry itu lebih penting. Oke, kamu nggak bisa main di gereja, kamu nggak bisa bantu di gereja, fine, sure. Tapi bagaimana dengan your life from Monday to Friday, while you at work on that Saturday and Sunday? How people see you? Do you just work? It is just my job, or yes, my job is also my ministry, and that will change a lot of perspective. Wow, thank you. Tapi aku boleh bilang gini nggak kok? Karena gini, kadang aku ketemu orang ya itu tadi yang memang mau, tapi mungkin karena tuntutan, ya udah misalnya aku lah kerja di kitchen gitu. Tapi karena tuntutan memang nggak ada yang gantiin Sabtu Minggu, terpaksa kerja gitu misalnya ya. Correct me if I'm wrong ya. Aku selalu bilang kayak untuk mungkin ya 2-3 bulan pertama nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau kamu disuruh dalam tanda kutip, kalau lu dimainin sama bos lu gitu terus, maybe you need to question the workplace. Gitu aku boleh ngomong kayak gitu nggak kok? Karena you know what I'm saying kan. Maksudnya lu kerja apa dikerjain gitu saya. Of course gitu loh, karena job juga itu sama dengan contohnya kamu disuruh buat jahat. Aku kerja pas aku kerja di HR, jadi aku dealing with human resources a lot. Aku kerja di perusahaan IT yang bekerja di bagian HR gitu, human resources. Jadi setiap kali HR, oke, bagaimana itu sama kasus kamu dengan aku nih kerja di bagian accountant itu. Aku juga dengar banyak tentang human resources segala macam karena itu di industri aku. Sama dengan kamu kerja, contoh kamu sebagai accountant, bosnya, manajernya requires kamu untuk bikin 2 buku. Satu buku yang rugi, satu buku yang benar-benar the real book. Itu in Indonesia seems to be common thing. Kamu punya 2 buku, yang satu buku yang benar, yang satu buku yang dalam tanda kutip bohong untuk mengelabui tax, mengelabui pajak. Bagaimana? Kamu kan disuruh, itu manajermu loh. Nah, you need to know that yes, you don't. That's where the point where you don't serve your manager, but you serve the Lord because you know where do you work at. Aku sebagai IT, aku pernah juga ditawarin job dari perusahaan betting, judi. Di sini kan banyak, kita tahu lah, Bet365 segala macam gitu. Itu perusahaan-perusahaan judi yang besar-besar. Itu betting, dan dia main bisnisnya ya bikin online system untuk judi, untuk betting gitu loh. Dan aku bilang, wah
kalau dilihat gajinya, wah cukup menggiurkan. Aku harus jujur itu. Aku bilang, wih lumayan ya ini ya gitu loh. But are you sure that you building a system to support betting even more? Gitu. Dan kita tahu betting itu nggak benar gitu. Itu bukan sesuatu yang diinginkan Tuhan gitu. Makanya aku bilang, ya udahlah, I have to forget about it. Like I have to forget about it gitu loh. Ya sudah, leave it lah, yang benar aja gitu. Sama, ya kalau kayak yang seperti itu ya you better, that's your challenge, then I think you have to find a new job. Sama dengan yang kamu bilang, kalau kamu tuh dikerjain dalam tanda kutip, ya you need to start to think about it. Kok menyambung tadi kayak pertanyaannya Rafaelo, kalau misalnya kita udah kerja Sabtu Minggu, terus kita tetap harus luangin lagi untuk kita pelayanan mungkin di gereja, dan juga pelayanan dari Senin sampai Jumat. Dan kadang pelayanan itu kan itu butuh effort, butuh time, kadang butuh cost juga gitu. Dan kita mungkin impact-nya adalah kita jadi capek kok. Capek secara mentally dan juga capek secara physically. Nah, apakah ketika kita sudah reach di level, aduh aku lelah banget nih secara physically and mentally, apakah kita harus lepas pelayanan kita? Apakah ini direkomendasikan? That's a good question. It's a lumayan good question. banyak aku ini denger kan sih. teknis gitu ya pertanyaannya. Tapi it's good because gini, life is as a ministry. Tentu life is as a ministry ya. Dan tentu kamu punya prioritas lain. Kita punya parents, ada keluarga yang masih ada keluarga tentunya. Aku contoh udah berkeluarga, aku udah punya anak gitu loh. Dan aku punya dan ministry di gereja, pekerjaan juga gitu loh ya kan. My work gitu ya, sebagai source of income. Dan aku kan breadwinner, kepala keluarga, breadwinner gitu kerennya. Kan itu semua kan mencakup jadi satu gitu loh. Sedangkan waktu kita semua sama. Badanmu, fisikmu, tentu juga kamu harus butuh sleep, minum vitamin, kalau minum vitamin, atau jaga kesehatan, atau mungkin olahraga, ya it's talk to myself and then I need to go exercise by the way. Cuman kan itu kan semua kan wrapped up in our life. Makanya kalau lihat itu podcast jangan dipotong-potong gitu loh. Kita mesti lihat secara holistik. Di satu sisi, oh ya kamu ministry segala macam, ya kamu misi ministry segala, tapi Tuhan juga bilang your body is a temple of God. Kalau body kita itu kamu mesti jagain gitu loh. Kalau kamu sakit-sakitan sebagaimana bodo amat, nggak usah tidur kalau perlu. Tak ministry ya, pelayanan. Oke, kamu ministry. Bikin podcast terus sampai jam 5 pagi, nggak usah tidur contohnya. I don't think that's right gitu loh. I don't think that's right gitu loh. Karena kita mesti lihat itu di satu holistik. Di seluruh holistik di mana oh ya your body is temple of God. Demi kamu mesti jaga kesehatan. Your priority in your life. Apakah kamu harus dan di sisi itu juga ada ministry. Makanya itu semua is just becomes a whole part of your life as a ministry. Jadinya kayak sampai mentally sampai capek banget. Oh iya kamu gila-gilaan sama ministry, lalu sakit-sakitan contohnya, atau stres atau segala macam. Aduh, you need to question then yourself. Are you sure that you are actually minister or you are perform? Because sometimes ini menurutku ya, indication that kalau kita udah sampai kayak wah mentally atau physically tired, I think you are start to go into performing or you are start to earning, you want to earn something rather than you are serving. Because serving you are not to perform or to biar kamu dapat sesuatu gitu, earning something, or you're trying to perform yourself and show yourself like hey you know what I'm good, and that's not what the service to be. Jadi capek banget nih, harus physically, mentally, sehingga harus lepas pelayanan. Nah ini kan kalau udah kerja gitu ya, physically ya, mentally ya, sehingga harus lepas pelayanan ya. Maksudnya lepas pelayanan tuh apa ya? Mungkin stop dulu, atau mungkin kurangin pelayanan, misalnya dia ada pelayanan di 3 pelayanan. Nah mungkin itu kan kebanyakan tuh. Oh, jadi kayak bisa dikurangin dulu gitu. Itu apakah? jadi maksudnya mungkin pada konteks-konteks tertentu dan pada case-case tertentu berarti nggak apa-apa ya untuk kita memang mungkin pause, ibaratnya pause gitu. Of course, but jangan jadikan itu sebagai alasan. Bener. It's again to check your heart. Semuanya ini kita bisa, oh iya nggak pelayanan tapi nggak usah Sabtu Minggu, aku kan harus kerja, aku nggak bisa melayani segala macam. And then that being used as an excuse. If it's truly happen, sure. Aku juga pernah ada sharing bener-bener dia itu istrinya itu jatuh sakit. Dia udah cukup tua, satu om gitu di Jakarta. Istrinya itu jatuh sakit, parah sakitnya. Jadi
aku nggak tahu lah udah stadium berapa atau apa kanker atau leukemia something like that. Leukemia itu kanker juga ya, pokoknya kanker. Dan itunya harus bedridden gitu, dia harus selalu di bed dan dia harus lepas semuanya karena dia harus bener-bener taking care 24 hours a day. Jadi istrinya itu harus bener-bener dia harus terus udah susah gitu, istrinya nggak bisa ditinggal gitu, benar-benar harus di bed gitu loh. Nah itu udah different story dong, maksudnya kalau dia suruh main lagi ya sudah, istrimu tinggal aja, kamu kan masih bisa main di dalam tanda kutip ya. I don't think it's right. At the end of the day kita mesti tahu gitu, keluarga kita mesti take care of our family, your work, ministry, dan baru yang lain-lain gitu di bawah. Thank you. Oke kok, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih kok. Banyak yang pengen mulai pelayanan kok, tapi mereka kadang melihat diri mereka tuh berasa nggak layak. Karena, aduh gue kayaknya sangat berdosa sekali deh. Kayak gue buat melayani, terutama untuk di gereja, kayak gue kurang rohani deh kok. Aduh kok, ada advice nggak kok untuk orang-orang yang punya pemikiran seperti ini? Gampang dong, karena kita udah jelasin, kita udah discuss tadi, pelayanan tuh apa gitu loh. Justru seharusnya karena kita udah tahu, gila dosa gue udah kebanyakan, I'm wrecked gitu loh, I'm wrecked, now being saved, our feeling of thanksgiving should be more. Bener gak? Coba kamu nih diselamatin orang, kamu nih orang udah, kamu tidur di ambang bener-bener at the end of the age gitu loh. Atau gampang lah, mungkin kamu udah almost, kamu misalkan sakit gitu lah, contohnya ada orang itu sakit gitu ya, ini parah nih. Nah, Terus ada yang ngegratisin rumah sakit. Nah, dan dokternya itu safe gitu loh. Ini cerita beneran ya. Ini aku sharing dari keluargaku ya. Ini cukup variatif. Dia itu hidup di Perth dan salah satu orang yang cukup kaya di Perth. Jadi berkati duitnya lumayan. Jadi aku nggak bisa sebut karena dia real estate-nya itu, kalau orang ngomong itu di Perth everyone knows it gitu loh. Dan itu tuh relatif dari aku. Jadi in-law punya cousin gitu, jauh lah. Dia itu punya kelainan jantung dari kecil. Jantung paru-paru ya kalau nggak salah, paru-parunya itu kelainan, didetek dari lahir. Dia punya uang begitu banyak. Jadi dia saat itu real estate booming di Perth. Dia itu pernah diundang makan sama Julia Gillard saat itu. Julia Gillard dan semua. Julia Gillard itu Sydney. Mantan Prime Minister Australia. Jadi dia di situ, dia itu punya kelainan jantung dari kecil. Dia begitu kaya, dia punya uang begitu banyak. Dan dia itu tapi dia paru-parunya tuh kelainan. Satu kali itu dokter vonis dia, ini nggak akan bisa survive lagi paru-parunya. Jadi dia itu kalau sekolah di private school di Perth. Kalau setiap kali physical education ya, PE atau pelajaran exercise yang sekolah yang harus lari, yang olahraga, kalau di Jakarta itu, di Indonesia itu pelajaran olahraga gitu, dia nggak boleh ikut karena dokter bilang ini nggak boleh di pump ini, karena kalau dia ini bisa tiba-tiba napas paru-parunya kolaps gitu. Jadi udah dia bisa kolaps udah karena kelainan. Saat itu terus dia bilang satu-satunya cara itu cuman bisa kalau dia dicangkok. Jadi dia harus cari donatur yang mau donate paru-parunya, dia harus ganti, nggak bisa lagi. Waduh, dan satu kali bener-bener dia harus masuk rumah sakit karena dia udah paru-parunya itu udah nggak bisa. Dia harus dibantu sama ventilator segala macam. Dia mulai dari situ, dia harus sekolah dari situ segala macam. Hidupnya mulai langsung terbalik. Uang begitu banyak, tapi nggak bisa diapa-apain. Dia hanya bisa hidup dari ventilator. Dan dia daftar ke itu loh, yang organ donor ya. Organ donor dia daftar masuk organ donor. Dia harus waitlist ya, dia bilang. Karena dokter bilang kita nggak bisa, dan nggak bisa semua yang langsung tiba-tiba. Itu kan nggak kayak Lego gitu loah. Oh iya nih ya, ini bricknya dapat nih, colok, nggak bisa. Golongan darah segala macam. Nah, harus dilihat matching atau segala macam dari dia. Aku nggak ngerti lah secara medis. Nggak kayak beli Lego, aduh ini kurang, beli aja dibanding Legonya, pasangin, jebret, kayak screw and drive, tinggal kencengin murnya, problem selesai. Enggak. Dia bilang dia harus ikut, dia masukin di donor itu, dia lihat, dia tunggu hampir berbulan-bulan loh, itu lama lah. Jadi di situ ya mamanya cuma berharap terus, tiap hari bilang aduh ini gimana gitu loh, ini nggak ada donatur, ya udah lama-lama udah nggak ada harapan dibilang, karena juga ada waktunya. It's like a time bomb ticking. Jadi dan mamanya itu
sampai dia bilang sampai kita tuh jadi jahat, dia bilang hatinya jadi jahat. Kenapa? Setiap kali ada tabrakan di hospital gitu ya, ada yang tabrakan, jebret gitu ya, accident kan datang ambulan yung emergency gitu ya, dia berharap itu orang mungkin akan meninggal dan kasih paru-parunya ke anaknya dan cocok. Setiap kali dia doain dalam tanda kutip ada korban yang datang ke rumah sakit dan meninggal, dalam tanda kutip dia jadi jahat gitu loh, dia bilang. Sorry kok tak potong. Dan dalam tanda kutip, tadi kan Koko bilang dia kaya. Ini tuh bukan tentang uang ya. Nah, dia ada. Nah, tapi enggak. Nah, itu dia makanya di saat itu no one can save you, even your money not gonna do anything. Dia punya uang, dia bilang dia bisa bayar. Dia udah berbulan-bulan di rumah sakit, private rumah sakit segala macam, dia punya itu. Dia nggak apa-apa, tapi dia nggak bisa selamatin anaknya. Dan anaknya itu cuma di bedridden, cuma ngap-ngapan pakai ventilator. Satu kali dia terima telepon, dan itu pagi-pagi gitu ya, subuh itu udah malam, itu jam 1-an pagi atau berapa, aku nggak ingat. Dia cerita itu, dan ironisnya itu dia cerita itu di funeral salah satu relatif kita, dan dia juga nangis sambil cerita itu. Tapi dia bilang, dan dan satu kali dia terima telepon, dan dokternya bilang, we found it. Dia bilang, kita ketemu yang cocok, dari kita ada need to go to surgery now, karena ternyata dari organ donor itu setelah organ donor ada waktunya, nggak bisa disimpan lama-lama gitu, nggak bisa kayak beli daging nggak mau taruh freezer, nggak bisa. Aku pikir tuh begitu ya, nggak bisa. Dia bilang, jadi dia bilang begitu ini dia dari rumah sakit itu langsung ditransport. Aku nggak tahu di rumah sakitnya beda atau apa, nggak tahu. Langsung ditransport, dia bilang at this time you need to go to surgery. Jadi langsung harus prepare surgery at that time. Timnya langsung disiapin. Jadi bener-bener langsung pindah, langsung harus ada waktunya tuh limit sekali. Dipindahin. Langsung dia bilang langsung pergi surgery, langsung dokternya datang, found it, dan dia selamat. In short paru-parunya itu pindah, jadi paru-parunya itu dia pegang, dia cocok, dan dia actually still okay until today. Dan ternyata aku baru tahu juga dari organ donor, actually kita nggak bisa tahu siapa organnya, donornya itu kita nggak bisa tahu. Itu privasi rumah sakit katanya, jadi kamu nggak akan bisa tahu, kamu nggak boleh tahu. Jadi kamu nggak tahu ini dari siapa. Aku sih taunya gitu ya. Aku nggak tahu is it wrong or not. But you not gonna know. Dia bilang unless somehow kamu dia bisa kasih consent kalau actually it's me gitu apa. Dia consent. Dia punya uang, dia cari begitu mati-matian dia cari. Dia bilang karena kenapa? Dia mau ketemu itu organ donornya. Dia mau say thank you for the life saving life. Somehow tuh gimana? Aku lupa. Dia ketemu dan dia dapat orangnya itu dia dapat. Ternyata parents, mama papanya udah cukup tua, anaknya itu meninggal karena kecelakaan mobil, dan saat buka pintu dia bilang this is me that I'm holding the lungs of your son. Nangis, pelukan, dia bilang. Dan donor, orang tua dari donornya itu yang meninggal anaknya, dia bilang you are my son because you have my son lungs in you. Jadi hubungan baik. But think about it as in the context of seems like ministry. Kalau you have been saved at that point, lungs, you will fight hard to find and try to give thanks. Money doesn't do anything. Until now dia build relationship sama orang tua donornya, dan sampai sekarang mereka hubungan baik. Aku nggak tahu sampai gimana ya. Ini udah couple years ago. Dan dia bener-bener dia masih ada di Perth sampai sekarang. Dan sekarang dia nanganin perusahaan mamanya, perusahaan orang tuanya. Dan dia itu lungsnya itu donored by someone. Dan dia bilang, if not because of this, I'm dead, like gone. But it saved the lives, and that's supposed to be how our life should be. Thanksgiving. Jadi kita udah banyak dosa segala macam. Do we understand that or not? Karena kalau kita understand, actually we supposed to have our Thanksgiving more. Kita nih udah, kalau nggak nih nggak selamat. Now, what can I do to serve you? We should say that. Dan aku sih cuman percaya omongan kayak dosa gue udah kebanyakan itu omongan iblis lah ya. Maksudnya gimana aku? Maksudnya itu that's lie gak sih? Maksudnya in a way yes, kita nggak layak tapi kita dilayakan. Tapi maksudnya gini loh, what I'm trying to say is
kalau lu udah dibayar tapi lu masih merasa nggak layak, bukankah itu justru merendahkan Tuhan? Mungkin aku nggak tahu apakah itu devil's say or something like that, money bisa atau enggak, tapi kita mesti ingat lagi gitu loh, kita udah dilayakkan, iya, makanya makanya jangan takut gitu. Tuhan sudah selamatkan kita. Oh iya, dosa kita kebanyakan. At the end of tadi Tuhan bilang kan, bagaimana merahmu dosa seperti kemisi, tapi aku bisa menyucikan kamu gitu. Tuhan secara langsung bilang begitu kan. Kasih menutup banyak dosa at the end of the day. Jadi it's the love of God, then it come. Aku selalu pegang bener-bener itu sharing, dan itu real life dari cousin relatif aku yang jauh itu, karena dia bilang dia akan gunakan segala macam, just want to say thanksgiving, to just want to give thanks. As simple as I'm gonna fight to find that donor, just want to say thanks. Dia cuma bawain bunga mungkin saat itu, dan dia bisa bilang meskipun dia rich segala macam, what can he do? He cannot revive the son. Dia nggak bisa bangkitin son-nya yang sudah meninggal. He can't do anything. Dia mau kasih apapun, anak dari si parents donor itu gone. He can't do anything. Dia cuma bisa, I just want to say thanks. And what can I do? Like, bring food. Ya udah, bring food, bisa bring food. Whatever I can give it to you. Sure, dia rich, tapi dia nggak akan bisa ngebangkit. Dia nggak bisa balikin anaknya at the end of the day. But the context is, the thing is, he is so thanksgiving that like, you save my life. Meskipun that's how we supposed to be gitu loh. Jadi, kita udah kebanyakan dosa nih, kita udah ini nih. Actually we should think again that, hey, you know what? Because of actually you have a lot of sin, you should actually thankful because you've been saved though. Kita mesti thinking the other way around. Sometimes it's just an excuse, to be honest. Kalau kita look back, maybe it's more about an excuse that we are actually this, and we use that as an excuse rather than supposed to be this is my ministry. Ko Albert itu tadi sangat menjawab dan membantu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyain sama orang-orang terkait pelayanan. Sekali lagi thank you ya buat Ko Albert udah mau bantu ngisi di podcast hari ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, gak harus tentang pelayanan, tapi about Christianity, you can always go check out to our Instagram at cultivated.podcast. Di situ di Instagram kita ada link, kalian bisa pencet. Nah di sebelah kanan tuh ada logo tanda tanya, nanti bakal kasih kalian ke Google Form. Nah di sana kalian, itu anonymous, nggak perlu takut, nggak perlu malu, jadi kalian boleh tanya. Mungkin if you guys have prayer request juga boleh, atau anything lah tentang Bible, mungkin mau request Bible study ini atau itu juga boleh. Anyway, thank you for listening to this podcast. Share podcast ini kalau kalian pikir podcast ini memberkati. Kita tersedia di YouTube dan Spotify. God bless you. I'll see you in the next episode. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.